ternyata setelah dicek mobilnya itu hanya 3 gitu. Yang 2 itu sudah nggak bisa dipakai, udah mangkruk lama gitu loh. Memang sama sekali nggak bisa dipakai, rusak berat misalnya. Bannya pun sudah kempes, lama, berdebu gitu. Tapi pemeliharaan keluar terus ya, berarti kan di situ ada timbul, oh ini berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kemana uang ini yang gitu. Don't worry. Masih bersama dengan Pak Fatur Rahman dan kita akan bahas mengenai gimana cara teknis yang sederhana untuk mengaudit keuangan untuk para pelaku UMKM. Gitu. Langsung aja kita langsung ke Pak Fatur Rahman ya. Halo, selamat datang Pak. Ketemu lagi kita Pak. Iya, terima kasih Mas Ferdi selalu diundang saya. Saya selalu diundang ya dengan baju yang sama atau gak ganti-ganti nih Pak bajunya Pak. Ini punya 12 saya Oh punya bajunya. 12. Oke Pak, ini kan Bapak sebagai berpengalaman di bidang audit keuangan ya terutama Iya. khususnya. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak, gimana sih cara teknis mengaudit keuangan yang sederhana aja, karena kita juga mengaudit keuangan untuk para pelaku UMKM dengan yang benar lah ceritanya kan gitu, karena kita juga lihat para pelaku UMKM ini masih banyak yang belum mengerti gimana cara mengauditnya. Iya. Nah monggo Pak, gimana caranya Pak, silakan Ya, jadi sebelum lebih jauh gini, mungkin kita melacak ke belakang dulu. ya. Karena ceritanya ini panjang. Melacak ke belakang, kenapa sampai harus diaudit, kan itu pertanyaannya kan gitu. Benar. Jadi kalau di dalam ranah akademik itu kan ada namanya teori agensi, teori keagenan. Teori agenan itu mengatakan gini, ini contoh yang simpel aja, misalnya Mas Ferdi punya uang, kemudian oke lah aku mau buka kedai misalnya kan gitu, buka kedai, tanamkan uang di kedai itu, kemudian kedai itu rupanya menjadi besar, sehingga Mas Ferdi memerlukan orang lain untuk mengelola kedai itu, mengangkat manajer atau mungkin sampai mengangkat direktur misalnya seperti itu. Nah, ketika direktur itu ada atau manajer itu ada, maka sebenarnya posisinya menjadi ada hubungan antara direktur dengan Mas Ferdi. Mas Ferdi disebut sebagai prinsipal atau pemilik, sang direktur atau manajer tadi yang ditunjuk untuk mengelola harta Mas Ferdi tadi, dan itu disebut agent. Kalau bahasa Betawinya mungkin centeng gitu ya. Nah, centengnya. Udah kayak di kuil ya Pak. Kayak gue. Jadi centengnya, sementara Mas Ferdi jadi juragan gitu ya. Ini juragan. Nah, ini hubungan antara juragan dengan centeng sebenarnya itu kalau. Nah, kemudian Mas Ferdi kan akan bertanya ini kepada direktur atau centeng tadi, misalnya gini, Pak Direktur, gimana nih posisi keuntungan sampai saat ini gitu, di sekarang ini gimana gitu. Nah, maka Pak Direktur akan menyampaikan laporannya, dan memang laporan itu bisa periodik, terserah mau harian, mau mingguan atau bulan, tapi kalau dalam konteks perusahaan yang besar biasanya dalam ranah tahunan. Kalau kita sepakati di Indonesia juga seperti itu, tahunan itu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember itu tahunan ada laporannya. Tapi kalau untuk kepentingan internal mungkin lebih cepat dari itu, bisa setengah tahun atau mungkin 3 bulanan atau mungkin per bulan atau mungkin per minggu boleh lah, mungkin kepentingan intern gitu. Tapi yang jelas karena ada hubungan keagenan namanya itu antara juragan dengan centengnya, maka laporan dari centeng kepada juragan itu diperlukan. Nah, ketika diperlukan laporan itu, maka selaku juragan Mas Ferdi kan tidak serta-merta percaya ini bener enggak ini yang direkturku ini laporkan ke saya kan gitu. Kalau ternyata enggak bener, atau mungkin ternyata bener, terus gimana kan gitu. Karena ada itu, maka Mas Ferdi selaku juragan memerlukan pihak lain, yang melakukan audit gitu. Kenapa melakukan audit? Karena untuk memberikan keyakinan kepada Mas Ferdi bahwa benar ini yang dilaporkan oleh direktur kepada saya ini gitu. Ketika pihak ketiga ini menyatakan oh iya benar, ini yang laporan ini benar, maka Mas Ferdi akan tenang gitu, tenang, kemudian
tahu keuntungannya berapa, kemudian dibagi dividen berapa misalnya gitu. Itu seperti itu. Ini dalam konteks yang apa namanya, sebenarnya yang sederhana seperti itu. Kemudian itu dengan adanya itu maka timbullah namanya audit tadi. Nah, audit sebenarnya gini, kalau Mas Ferdi itu masih berusaha sendiri, Mas Ferdi sendiri yang handle produknya, yang belanjanya, kemudian sampai jualnya juga Mas Ferdi sendiri, maka audit itu menjadi kurang diperlukan, merasa kurang diperlukan gitu. Karena apa? Tahu semua gitu, tahu semua. Tapi kemudian kalau ada pihak lain yang kemudian melihat kondisinya seperti apa, itu jauh lebih menenteramkan sebenarnya. Karena apa? Karena kita jadi tahu, oh kekurangan saya di sini rupanya, oh keunggulan saya di sini, sehingga itu saling menjadi alat kita untuk mengevaluasi diri sebenarnya seperti itu. Tapi kalau sudah melibatkan pihak kedua, maka kita memerlukan pihak ketiga untuk meyakinkan kita bahwa pihak kedua itu sudah benar mengikuti apa yang kita mau, kan gitu. Maka audit diperlukan lah. Caranya mengaudit gimana gitu. Kalau audit, jadi gini, ini kalau bicara masalah akuntansi keuangan itu, kalau akuntansi keuangan itu kan dimulai dari transaksi dulu, beli barang, kemudian ada notanya, dari nota itu kemudian dicatat di dalam pembukuan sampai terakhir nanti menjadi laporan keuangan namanya. Nah, kalau audit dibalik, dari laporan keuangan dulu yang dilihat, masuk nanti sampai ke jurnal, sampai ke bukti-bukti pembelian misalnya, bukti-bukti transaksi. Jadi dibalik ini, harusnya itu terbalik dengan akuntansi. Kalau akuntansi itu dari bukti transaksi menuju ke laporan, kalau audit dari laporan menuju ke bukti transaksi lah. Itu diperlukan karena apa? Karena banyak pihak yang memerlukan laporan kita gitu. Minimal tiap tahun kita harus laporan pajak gitu. Nah, lapor pajak itu otomatis juga berdasarkan dari laporan keuangan yang kita susun. Kalau menggunakan tarif finalnya 1% itu, misalnya usaha kecil, ya otomatis kan tetap harus punya catatan recording laporan keuangan juga. Karena biar kita bisa tahu berapa sih omset kita gitu. Itu seperti itu. Atau kalau sudah besar, ya sama aja tetap masih memerlukan laporan keuangan. Apalagi kalau kita mengundang pihak lain, investasi asing, misalnya investor untuk masuk ke kita, maka itu kan termasuk kategori modal asing yang masuk di pinjaman lah, bahasa mudahnya itu pinjam atau hutang kepada pihak yang lain itu. Maka hutang itu ada di dalam perusahaan kita, dan kita juga harus membuat laporan keuangan. Kenapa diperlukan? Karena orang yang meletakkan uangnya di kita ini, yang mempiutangkan dananya kepada kita ini, dia kan juga perlu tahu gitu, ini usahanya ini sustainable enggak sih gitu, berlanjut enggak sih gitu. Jangan-jangan cuma umurnya 2 tahun atau mungkin cuma 2 bulan gitu, udah dapat dana habis itu hilang gitu. Nah ini kan mereka juga makanya kalau misalnya kita mau mengajukan ke pihak bank aja misalnya, mereka akan minta laporan keuangan dulu, minimal dalam formatnya sederhana, ada menyebutkan tentang asetnya, ada hutangnya berapa, ada modalnya berapa, kemudian cash flow-nya gimana gitu, harus kas masuk berapa, kas keluar berapa, kan gitu. Ada semua, harus laba rugi juga seperti itu, labanya berapa, tren beberapa tahun terakhir bagaimana labanya gitu. Itu menjadi analisis pihak bank ketika melihat situasi usaha kita. Kalau kita mau mengundang modal asing masuk ke kita, modal asing itu maksudnya pinjaman gitu. Tapi kalau kita menggunakan modal sendiri, ya tetap aja kita memerlukan. Karena apa? Karena kita kan nggak mau duduk di situ aja, kita maunya itu hidup kan maju terus, bertambah. Sekarang kekayaan kita misalnya 100 ya, nanti dalam tempo 10 tahun lagi enggak, mungkin jadi 1000 atau mungkin jadi 10.000 kan gitu. Kan kita mau, makanya media laporan keuangan itu diperlukan, sehingga audit adalah memberikan keyakinan bahwa memang yang sudah disajikan dalam laporan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Terutama kalau dalam dunia akuntansi, audit itu laporan-laporannya sudah sesuai dengan standar akuntansi seperti itu. Gimana cara teknisnya mengaudit, Pak? Tekniknya yang sederhana aja, Pak. Apa dulu yang diperiksa?
terus nanti hasilnya seperti apa gitu. Baik, jadi ini contoh ya, contoh. Misalnya kas atau ya apa kok kas ya? Yang paling mudah apa misalnya ini persediaan, Ya, kan? stok atau Stok. mungkin ini aja Pak, mungkin dari hasil labanya kali ya bisa. Karena kalau ngaudit ya memang laba nanti ujungnya ke sana, tapi kan ada laporan keuangannya nanti kan karena ada per akun namanya, ada kas, ada persediaan, ada piutang kan gitu. Nanti baru ada aset-aset tetapnya, ada tanah, kendaraan misalnya seperti itu, mesin-mesin misalnya. Nah, contoh misalnya kita mengambil salah satu item persediaan misalnya, persediaan stok ya. Stok, bagaimana kita mengauditnya gitu? Ya, kita pastikan bahwa di apa namanya akhir tahun, jadi tanggal 31 Desember itu kita melakukan stok opnam. Itu. Melakukan stok opnam. Kalau misalnya auditnya itu tidak di 31 Desember tapi di 10 Januari, maka auditor di 10 Januari itu akan melakukan stok opnam, kemudian ditarik mundur ke tanggal 31 Desember gitu, tarik mundur ya. Kenapa stok opnam? Karena ini mau mencocokkan fisik realnya persediaan itu gimana gitu. Berapa jumlahnya, terus yang masih ada barangnya apa saja. Nanti akan dicocokkan dengan catatan-catatan di gudang dan juga cocokkan dengan catatan di keuangan gitu. Nah, ini contoh ya. Kalau itu persediaan, kalau itu misalnya hutang ya kita misalnya di laporan kita mengatakan ada hutang 100 ya. Maka auditor akan konfirmasi, tanya ke pihak yang memberikan hutang pada perusahaan ini gitu. Konfirmasi, tanya kira-kira gini, apakah benar Anda memberikan pinjaman sejumlah 100 misalnya gitu. Kalau benar Anda tidak perlu menjawab surat ini misalnya seperti itu. Itu namanya surat konfirmasi. Tapi kalau misalnya salah, maka Anda wajib memberikan informasi. Ini misalnya seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan, oh ternyata nggak 100 ternyata gitu. Tapi 110 misalnya. Nanti dari jawaban dari pihak ketika yang memberikan pinjaman itu. Ini contoh. Jadi piutang juga sama, kita tanya gitu. Kita tanya, lihat dokumen dulu sampai dokumen transaksinya, baru kita konfirmasi ke pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi pastinya kalau audit fokusnya di dokumen awal dulu, di laporan keuangannya, kemudian masuk di dokumen-dokumen catatannya, kemudian nanti cek barangnya, fisiknya. Kalau misalnya laporan keuangan mengatakan punya kendaraan Kijang Innova 5 gitu, nanti akan dilihat mana Kijangnya gitu. Oh barangnya di sana gitu. Nah, terus mana STNK, mana BPKB-nya gitu. Jangan-jangan BPKB-nya ada, STNK juga ditunjukkan, tapi mobilnya nggak di situ, tapi dipakai oleh pihak lain gitu. Nah, ditanya kenapa dipakai di sana gitu, kan gitu. Itu harus terus gitu. Misalnya gini, bilang Anda punya mobil 5 ya, gitu kan. Terus biaya perawatan atas 5 mobil itu ada terus itu. Ternyata setelah dicek, mobilnya itu hanya 3 gitu. Yang 2 itu sudah nggak bisa dipakai, udah mangkruk lama gitu loh. Memang sama sekali nggak bisa dipakai, rusak berat misalnya. Banyak pun sudah kempes, lama, berdebu gitu. Tapi pemeliharaan keluar terus ya, berarti kan di situ ada timbul, oh ini berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kemana uang ini yang gitu. Kalau itu terjadi di perusahaan, wah ini bisa menimbulkan kerugian perusahaan. Kalau itu kan bocor namanya itu, kebocoran. Anda bisa bayangkan kalau misalnya ban aja bocor sedikit aja, lama-lama juga kempes, nggak bisa jalan gitu. Usaha juga seperti itu, kalau ada bocor sedikit aja, tapi itu jalan jangka waktu yang lama-lama kan juga perusahaan ini menjadi berhentilah karena bocor gitu. Walaupun kelihatannya kecil, ya, rupiah itu kecil, misalnya 100 rupiah, tapi kali berapa kejadian, kali berapa unit gitu, berapa bidang, wah itu bisa nilainya bisa besar gitu. Dan itu banyaklah hal yang terjadi seperti itu. Orang nyuri uang juga ada yang gitu, hanya di belakang koma, jadi nilai sen itu, tapi kali berapa juta orang itu
itu juga banyak juga akhirnya gitu. Walaupun kelihatannya kecil, 1 juta kurang 10 rupiah itu tetap bukan 1 juta kan gitu biasanya kalau masalah keuangan gitu. Tapi walaupun di dalam laporan keuangan itu dan juga auditnya itu selalu mengatakan ada batas materialitas namanya. Batas materialitas gini, kalau kita punya uang berapa nih? 10 juta, kita dimintai uang 500.000, kira-kira masih senyum atau udah marah-marah? Kan masih senyum pastinya kan. Itu 10 juta. Kalau kita punya uang 5 juta diminta 500 masih senyum enggak? Masih bisa senyum gitu. Kita turunkan lagi. Kita punya uang 1 juta diminta 500.000 senyum enggak gitu? Mungkin udah mulai masam kan gitu. Setengahnya ya. Gitu. Kita punya uang 600 diminta 500 sama 500 dari tadi 500 terus mintanya. Tapi uang kita tinggal 600. Ya udah enggak karu-karuan lah pastinya gitu. Apalagi uang kita 500 diminta 500 lagi kan. Ya udah lah marah meluap-luap. Itu namanya materialitas di situ. Artinya ini cukup material bagi kami gitu. Nah, kalau ternyata ada kesalahan menyajikan data atau angka informasi keuangan di laporan keuangan yang sifatnya itu sangat material, itu yang kemudian kalau orang-orang auditor, akuntan publik misalnya itu mereka mengatakan itu dikecualikan nantinya gitu. Jadi semuanya wajar kecuali yang ini gitu. Kenapa? Karena ini menyajikannya nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Karena melampaui materialitas yang kita tetapkan gitu. Misalnya gini, materialitas itu bisa juga diartikan kesalahan yang bisa ditoleransi. Jadi misalnya ini kalau angka 10 rupiah di dalam angka total 10 juta itu kan nggak ngefek kan gitu. Cuman 10 gitu. Tapi kalau 10 rupiah di dalam angka 100 maka itu material gitu. Karena udah 10% lah gitu. Gitu. Jadi audit itu sampai ke detail. Yang jelas auditor itu akan lihat fisiknya iya, catatannya iya. Kalau hak dan kewajiban misalnya itu jelas ya kan. Terus batas waktunya juga jelas. Gitu. Artinya gini, cut off-nya itu jelas. Cut off laporan keuangan biasanya tanggal 31 Desember. Gitu. Jadi kalau ada penerimaan pendapatan yang diterima bulan Januari ya nggak masuk ke tahun kemarin lah gitu. Karena sudah lewat waktu gitu. Itu ada cut off-nya. Nah, kira-kira secara global lah seperti itu. Mas sih. Oke Pak, terima kasih. Itu berarti audit mulai dari data dulu baru ke fisik ya. Cek fisik ya. Dari laporan dulu, nanti cek data catatannya, baru masuk ke fisik. Oke Pak. Terus kira-kira menurut Bapak, kira-kira kalau masih pekerjanya 1 sampai 2 orang perlu diaudit nggak kira-kira? Kalau konteksnya audit eksternal nggak perlu, tapi kalau konteksnya pengawasan tetap diperlukan karena sudah melibatkan orang lain. Jadi pengawasan tetap, artinya itu konteksnya konteks internal audit namanya. Walaupun dalam bahasa yang sederhana lah gitu, dalam kegiatan yang sederhana. Itu misalnya ditanya yang pendapatan hari ini berapa gitu. Ngomong 100 Pak, mana catatannya? Itu sebenarnya sudah masuk audit itu. Masuk audit ya? Masuk audit itu. Udah ditanya ya? Iya ditanya itu. Uang yang kemarin udah di store ke bank belum? Nah itu. Oke. Mana rekening korannya gitu. Nah, itu namanya sudah audit. Walaupun mungkin hanya 2 orang gitu atau mungkin 3 orang pegawai gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya mengaudit itu. Dan itulah namanya internal audit. Kalau nanti sudah mau besar banyak, itu baru melibatkan external audit mungkin seperti itu.